itu disebut al-inhiraf, itu disebut penyimpangan. Siapa berbeda dalam usuluddin berarti dia menyimpang, berarti dia sesat, bahkan bisa kafir dan murtad, saudara. Apa itu furu'uddin? Yaitu cabang-cabang ajaran Islam yang sangat penting tapi tidak prinsip, tidak mendasar, tidak fundamental. Kenapa? Karena berdiri atas dalil yang doni, dalil yang bisa diperselisihkan. Usul tidak boleh berbeda pendapat, furu boleh. Berbeda dalam usul sesat, berbeda dalam furu tidak sesat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Pak Bu, berdasarkan ayat ini yang secara nyata jelas terang qat'i Allah menginformasikan bahwa Nabi kita diperjalankan oleh Allah di malam Lailatul Isra. Di dalam surat An-Najm Allah ceritakan bahwa di malam Isra tersebut Nabi juga dimi'rajkan. Isra Mi'raj Nabi dalilnya qat'i ada dalam Al-Qur'anul Karim. Karena itu semua ulama dari madhab manapun juga sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang betul-betul terjadi, bukan dongeng, bukan fiktif, bukan tahayul, bukan khurafat, bukan cerita bohong. Karena itu umat Islam wajib yakin, percaya dan beriman bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi. Kenapa wajib? Ini usuluddin bukan furu'uddin. Jadi Pak ya, jangan coba-coba berbeda dalam usuluddin. Ini namanya usulul aqidah. Usuluddin dalam persoalan akidah. Tapi jangan lupa dalam Islam ada persoalan furu' juga, saudara, yang disebut furu'ul aqidah, yang mana muncul perdebatan di tengah ulama. Kami beriman Isra Mi'raj terjadi, tapi Nabi Isra Mi'raj ruhnya saja atau ruh dan jasadnya? Ini furu'ul aqidah, saudara. Ini bukan usul. Ahlus sunnah wal jamaah hampir sepakat bahwa Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya. Tapi segelintir Ahlus Sunnah sependapat dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Ini furu. Selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak boleh kita kafirkan. Kaum Mu'tazilah kenapa mengatakan Nabi Isra Mi'raj hanya ruhnya saja? Berpegang kepada hadis Siti Aisyah yang mengatakan, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tatkala Nabi Isra Mi'raj di malam itu jasad Nabi tetap terbujur dalam kamar. Nah, berdasarkan riwayat ini Mu'tazilah meyakini hanya ruhnya saja, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin, percaya, beriman Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasadnya. Saya sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidahkan Asy'ari, bermadhab fikih Syafi'i, saya yakin, saya percaya, saya beriman bahwa Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasadnya. Saya berhak untuk percaya itu, tapi saya tidak berhak untuk mengkafirkan saudara saya yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, saudara. Sekarang mari kita lihat furu dalam urusan sholat, saudara. Oh, dalam sholat banyak furu. Wahana satu,
bagaimana melafazkan niat. Ini furu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam madhabnya saudara menyatakan melafazkan niat mustahab, sangat disukai dan dianjurkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyyah, untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu berpendapat niat itu tempatnya di hati, tidak perlu dilafazkan, sehingga mazhab Ahmad tidak melafazkan niat. Saudara, nggak usah kaget. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Masya Allah. Imam Ahmad di kepalanya ada ratusan ribu hadis Nabi dia hafal, saudara. Ini dua-duanya ulama besar, dua-duanya ulama istiqamah, cerdas, pintar, beriman, dan mereka berbeda pendapat antara guru dan murid. Mereka masing-masing punya dalil. Gak apa-apa mereka berbeda. Ini persoalan furu'. Kira-kira jelas tidak? Saya ikut mazhab Syafi'i, saya akan melafazkan niat setiap saya sholat. Itu hak saya, tapi saya tidak berhak untuk mengkafirkan saudara saya yang tidak melafazkan niat. Kenapa? Ini persoalan furu'. Kita boleh berbeda, yang penting punya dalil bisa dipertanggungjawabkan. Jelas tidak? Jelas tidak? Oh, begitu juga soal sunat dalam salat subuh, saudara. Mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i, salat subuh ada kunutnya. Berdasarkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik yang menyatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholati subhi hatta yufariqad dunya. Dulu Nabi selalu membaca qunut dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Tapi mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sholat subuh dulu ada qunutnya, tapi sudah dihapuskan, tidak ada lagi qunutnya. Hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik menurut mereka itu dulu, bukan yang belakangan. Terjadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa saudara. Saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Setiap sholat subuh saya baca qunut, itu hak saya. Saya punya dalil ikut kepada Imam Syafi'i, dan saya tidak berhak untuk mengkafirkan, menyesatkan saudara-saudara saya yang muslim yang lainnya yang sholat subuh tanpa qunut. Kenapa? Ini persoalan furu', bukan persoalan usul. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau orang yang sholat subuh pakai qunut sesat tidak? Sesat tidak? Yang tidak pakai qunut sesat tidak? Makanya saya ditanya, Habib, ini yang salah yang mana? Yang sholat subuh pakai qunut apa yang nggak pakai qunut? Jawabnya yang salah yang nggak sholat subuh. Yang salah yang nggak sholat subuh. Yang nggak sholat subuh yang mesti kita nasihatin. Ini ada orang saudara jenggot cuma selembar, baca Quran nggak becus, agama nggak ngerti, pakai menyala-nyalain mazhab Syafi'i, ngomong nggak bermimbar. Orang yang sholat subuh pakai qunut itu bid'ah, dhalalah, musyrik, masuk neraka. Ini dia nih, ini dia. Baca gitu. Kurang ajar saudara. Ini yang begini yang bikin umat pecah belah. Betul? Dia nggak mau qunut, nggak usah baca qunut. Dia punya dalil, kita hargai. Tapi jangan coba-coba mengatakan mazhab Syafi'i sesat, menyesatkan saudara. Mazhab Syafi'i punya dalil, dalilnya kuat. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum setiap subuh pakai qunut saudara. Kalau Khulafaur Rasyidin setiap subuh sholatnya pakai qunut, dari mana mereka dapat kalau bukan dari Nabi saudara? Andai kata hadis yang tadi lemah, baik, taruh hadisnya lemah. Tapi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sholat subuhnya pakai qunut saudara. Nah, jadi ini masalah furu', jangan ribut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tambah satu lagi. Soal tasahud
jari diangkat, betul? Ada yang lurus, ada yang dikodek-kodek, betul? Betul? Jangan ribut, furu. Yang lurus mazhab Syafi'i, ada dalil sudah. Yang dikodek-kodek mazhab Ahmad, ada dalil. Nggak usah ribut. Yang nggak ada dalil kalau begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu nggak ada dalil tuh. Itu bid'ah tuh, sesat tuh sudah. Yang begini lurus mazhab Syafi'i, bagus, ada dalil. Yang digerakkan ada dalil. Nggak usah ribut. Saling hormat, toleransi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang lurus sesat tidak? Yang digerakkan sesat tidak? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas? Paham semua? Tahu usul dan furu? Itulah umat Islam penting tahu mana usul, mana furu. Jangan sampai umat Islam salah alamat. Akhirnya yang usul dianggap furu, yang furu dianggap usul. Yang sesat dibilang nggak sesat, yang nggak sesat disebut sesat. Ini dia saudara. Kenapa bisa kacau? Karena nggak tahu mana usul, mana furu. Makanya malam hari ini saya mau kasih contoh supaya kita paham apa itu usul, apa itu furu. Sekali lagi saya tanya, jelas tidak? Jelas tidak? Muncul pertanyaan, Habib Rizik kalau Ahmadiyah bagaimana? Nah, itu suara siapa di belakang? Suara ada orang, makhluknya nggak ada. Belum apa-apa dengan bantai lagi. Baru-baru diajarin usul furu sudah. Nah, sekarang kalau ibarat ilmu kimia, rumus udah dikasih. Saudara, contoh udah diberikan, sekarang tinggal praktek. Kita praktekkan di Ahmadiyah, saudara. Dia masuk yang mana? Sebab umat Islam banyak bingung. Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat, menyesatkan, bukan bagian dari agama Islam. Tapi ada kiai yang tentang MUI, dia katakan bukan Ahmadiyah yang sesat, MUI yang sesat. MUI mesti dibubarkan. Ya kan umat Islam bingung sudah. MUI bilang Ahmadiyah sesat, kiai bilang Ahmadiyah enggak sesat. Bagaimana nasib umat? Bingung nggak? Bingung nggak? Jadi ya rugi makanya kalau nggak ingat ilmunya, betul? Betul? Umat bingung nih, yang benar yang mana? MUI yang benar apa kiai yang benar? Nah makanya malam ini mari kita jawab, saudara. Jangan fanatik ke MUI, jangan fanatik ke kiai, tapi kita pakai rumus yang sudah ada dalam agama. Mari kita periksa, saudara. Andai kata Ahmadiyah dengan umat Islam berbeda di dalam persoalan yang tidak prinsip, yang tidak mendasar, yang tidak fundamental. Andai kata perbedaan Ahmadiyah dengan umat Islam di dalam urusan furu, bukan di dalam urusan usul, berarti Ahmadiyah tidak sesat. Berarti Ahmadiyah umat Islam yang wajib kita toleransi, kita hargai dan kita hormati. Kalau perbedaannya dalam furu bukan usul, saudara. Sebaliknya, andai kata Ahmadiyah dengan umat Islam berbedanya dalam usul din, bukan furu, berbeda dalam soal persoalan yang prinsip, yang mendasar, yang fundamental, maka berarti Ahmadiyah sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Berarti kita mesti periksa dulu di mana dia berbeda, dalam usul atau dalam furu. Betul? Betul? Sekarang saya tanya malam ini, siapkah untuk bedah Ahmadiyah? Siap tidak untuk bedah Ahmadiyah? Siap? Nanti habis kita bedah kita tahu, saudara. Kita pakai rumus. Mari kita pakai rumus. Cukup dua saja saya sampaikan malam ini. Yang pertama, umat Islam di seluruh dunia dari Arab sampai ke Cina
dari Eropa sampai ke Indonesia, saudara. Semuanya sepakat dari dulu sampai sekarang, yakin, percaya dan beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Betul? Kenapa umat Islam sepakat? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dari mana kita tahu khataman nabiyyin itu penutup para nabi? Dari hadis. Nabi bersabda dalam hadis sahih, saudara. Apa kata Nabi? Inni khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. Kata Nabi, aku adalah penutup para nabi, fala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi baru setelah aku. Berarti kalau Nabi mengatakan aku khatamun nabiyyin, tidak ada nabi setelah aku. Berarti maka khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi. Saya mau tanya sama yang hadir, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tidak ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Yakin? Percaya? Beriman? Prinsip tidak? Mendasar tidak? Fundamental tidak? Boleh berbeda tidak? Kalau ada orang yang Islam terus mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Kita lihat Ahmadiyah, sudah. Ahmadiyah dalam buku-buku yang mereka cetak, kami punya bukunya. Ada kitab Tazkirah 1 jilid, ada kitab Ruhani Khazain 23 jilid, ada kitab lagi Al-Barahin Al-Ahmadiyah. Oh, banyak kitab-kitab yang sudah mereka buat, sudah. Apa mereka bilang? Ahmadiyah mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, kami percaya Nabi Muhammad itu Rasul, Nabi Muhammad itu Nabi, kami cinta Nabi Muhammad, kami percaya Nabi Muhammad, kami yakin Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang wajib untuk dipatuhi, Nabi Muhammad Nabi yang paling hebat, paling istimewa. Tapi Muhammad bukan penutup para nabi. Setelah Muhammad masih ada nabi baru, yang dilahirkan di kampung Qadian, negeri India, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Hati-hati, saudara. Ahmadiyah, kalau kita tanya apa anda beriman kepada Nabi Muhammad, jawabnya pasti beriman. Apa anda percaya Nabi Muhammad itu Rasul? Jawabnya pasti percaya. Jangan yang ditanya, jangan yang sama, saudara. Tanya yang beda. Kalau kita tanya apa syahadatnya, sama dengan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tanya salatnya, sama dengan kita. Kita tanya puasanya, sama. Zakatnya sama, hajinya sama. Jangan ditanya yang sama, cari yang beda, sudah. Nah, kalau kita mau tahu dia sama atau enggak, cari yang beda, sudah. Nah, sekarang saya mau tanya sama yang hadir. Umat Islam seluruh dunia dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Sekarang Ahmadiyah mengatakan setelah Nabi Muhammad ada Nabi baru yang dilahirkan ke atas muka bumi, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pertanyaan saya, kalau begitu Ahmadiyah dan Islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya dalam furu atau usul? Furu atau usul? Prinsip tidak? Mendasar tidak? Fundamental tidak? Jadi kalau begitu Ahmadiyah sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu saudara MUI mengatakan Ahmadiyah sesat, berarti MUI itu salah atau benar? Salah atau benar?
berarti kiainya benar atau salah? Benar atau salah? Jadi mau ikut kiai atau MUI? Takbir. Masya Allah, ini namanya kita pakai rumus. Uang fanatik saudara. Jangan kita kalau mau tahu sesat atau tidak, jangan pakai fanatisme, jangan cuma ikut-ikutan, tapi kita periksa saudara. Jelas? Yang kedua, cukup 2 saja. Nanti saya membuktikan yang lain saudara. Umat Islam di seluruh dunia yakin, percaya, beriman bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi yang terakhir, dan tidak ada Nabi baru, tidak ada, yaitu saudara, tidak ada kitab suci baru yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi baru manapun setelah Nabi terakhir. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, kitab suci yang terakhir apa? Setelah Al-Quran ada kitab suci baru lagi tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Saya tanya, ini prinsip gak? Mendasar gak? Fundamental tidak? Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan ada kitab suci baru setelah Al-Quranul Karim, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Mari kita lihat Ahmadiyah. Ahmadiyah dalam buku-bukunya menegaskan, kami Ahmadiyah beriman kepada Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami cinta Al-Quran, kami percaya Al-Quran, kami beriman kepada Al-Quran, dan kami siap tunduk kepada hukum Al-Quran. Al-Quran kitab luhur, mulia, agung, tapi Al-Quran bukan kitab suci yang terakhir. Sebab ada Nabi baru yang diutus oleh Allah. Nabi baru juga menerima wahyu baru. Wahyu baru dikumpulkan dalam kitab suci baru. Berarti ada kitab suci baru setelah Al-Quranul Karim. Makanya hati-hati. Kalau Anda tanya kepada Ahmadiyah, Anda percaya Quran? Jawabnya pasti percaya. Kalau Anda tanya kepada Ahmadiyah, Anda baca Quran? Jawabnya pasti baca. Mereka tidak nolak Al-Quran, cuma mereka menolak kalau Al-Quran itu dijadikan kitab suci terakhir. Bahkan di rumah orang Ahmadiyah banyak yang tidak punya tazkirah kitab suci Ahmadiyah, justru Al-Quran dia punya sudah. Kenapa? Karena kitab suci tazkirah tidak mudah didapat sudah. Nah, jadi jangan tertipu. Nah, sekarang saya mau tanya sama yang hadir, umat Islam seluruh dunia yakin, percaya, dan beriman bahwa Al-Quranul Karim kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yang tidak ada kitab suci baru setelah itu. Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Ahmadiyah meyakini setelah saudara Al-Quranul Karim masih ada kitab suci baru yang bernama kitab suci Tadkirah. Pertanyaan saya, kalau gitu Ahmadiyah dan Islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya dalam furu atau usul? Dalam furu atau usul? Baik saudara, dalam usul berarti prinsip tidak, mendasar tidak, fundamental tidak. Kalau begitu Ahmadiyah sesat tidak, murtad tidak, kafir tidak, Islam bukan. Takbir. Jadi kalau begitu fatwa MUI salah atau benar? Salah atau benar? Berarti sikap kiai yang bela Ahmadiyah benar atau salah? Benar atau salah? Jadi ikut kiai atau MUI? Takbir. Alhamdulillah, ini namanya kita tidak sembarangan mengkafirkan satu kelompok, tapi kita mengkafirkannya dengan rumusan, dengan metodologi, dengan usul dan furu, dengan ilmu. Makanya kalau besok ada Ahmadiyah nanya, bisa jawab gak? Betul? Yakin? Saya diprotes. Habib Rizieq, jangan cuma bisa teriak di atas mimbar. Ahmadiyah punya nabi baru, Ahmadiyah punya kitab suci baru,
itu semua fitnah, itu semua bohong. Ahmadiyah tidak mengatakan ada nabi baru, Ahmadiyah tidak mengatakan ada kitab suci baru. Anda ceramah di pleret seenaknya memfitnah orang. Kalau memang Ahmadiyah ada nabi baru, ada kitab suci baru, tunjukkan kepada kami mana buktinya. Benar juga. Masya Allah. Jawab jangan. Jawab jangan. Mau bukti? Betul? Saya buktikan malam ini, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat dari kitab Tadhkirah yang dianggap suci oleh kalangan Ahmadiyah. Kita lihat kitabnya, saudara. Ini kitab berjudul Tadhkirah. Ini kitab berjudul Tadhkirah. Diterbitkan oleh Ahmadiyah tahun 1956. Saya punya Tadhkirah 3 cetakan. Ada cetakan tahun 56, ada cetakan tahun 85, dan ada cetakan tahun 90, saudara. Saya bawa yang lebih lama, cetakan yang tahun 56, yang cetak Ahmadiyah, yang sebarluaskan Ahmadiyah. Dan inilah kitab yang dianggap sebagai kitab suci mereka. Mana buktinya? Kita buka halaman pertama, sudah. Di halaman pertama saya tunjukkan kepada Anda. Di halaman pertama, Ustadz-ustadz yang dekat di atas panggung bisa lihat yang diberikan stabilo merah. Tadhkirah yakni wahyun muqaddas. Pak Kiai bisa lihat Tadhkirah yakni wahyun muqaddas. Ini dia tulis di surat yang pertama. Kalau kayak kita di surat Al-Fatihahnya, sudah dia tulis Tadhkirah. Ini adalah kitab Tadhkirah. Apa itu Tadhkirah? Yaitu wahyun muqaddas, wahyu yang suci. Mereka yang sebut ini wahyu suci, bukan kita fitnah, saudara. Walaupun Ahmadiyah berteriak, enggak, itu bukan kitab suci, itu Anda yang bicara. Tapi ini kitabnya sendiri yang ngomong. Ini kitabnya yang ngomong, saudara. Ini kitab yang ngomong, saya ini wahyu yang suci. Saudara, baik, saya tunjukkan lagi, saudara, di halaman 43. Saya tunjukkan kepada Anda yang di buletin merah. Di sini ada Habib Abdullah. Bisa lihat yang diberi bulatan merah Habib. Silakan dibaca. Khatabani Rabbi wa qala ya Khatabani Rabbi wa qala ya Ahmadu barakallahu fiik. Saudara, di sini ditulis di halaman 43. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, saudara, bahwa Allah berfirman kepada dia secara langsung. Dia katakan, khatabani Rabbi, Tuhanku bicara langsung kepadaku. Wa qala, dan Allah berfirman. Masya Allah, Nabi dari India, Allah ngomong langsung gitu. Nabi dari India, tukang martabak. Kata saudara, kalau gitu saya tanya, Ahmadiyah sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Ini bukti otentik, saudara. Baik, saya tunjukkan kepada Anda di halaman 51. Saya tunjukkan apa yang dikatakan, saudara. Kiai Haji Abdul Qahar dari Sumedang. Tolong dibacakan Pak Kiai. Ya Ahmad. Ya Ahmad, yatimmu ismuka wa la yatimmu ismi. Sudah dibaca oleh Pak Kiai tadi. Di sini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, ya Ahmad, hei Mirza Ghulam Ahmad, yatimmu ismuka, namamu sempurna, wala yatimmu ismi, sedangkan namaku Allah tidak sempurna.
Nama Mirza lebih sempurna dari nama Allah. Saya mau tanya, kurang ajar tidak? Sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Masya Allah. Jadi saudara, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam ngotot minta presiden bubarkan Ahmadiyah, bukan sembarangan, bukan lagi main-main, bukan kita tidak punya bukti. Kitab ini sudah kami kirimkan ke presiden, surat kami sudah buat, bahkan saya tunjukkan satu persatu kesesatan dalam kitab ini. Sudah semua menteri sudah saya kirimkan, semua pejabat tinggi negara, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung, supaya mereka tahu. DPR, MPR sudah kita datangi, sudah kita jelaskan satu persatu. Jadi ini bukan sedang main-main, bukan kita lagi memfitnah, bukan kita lagi membohong, tapi kami punya fakta yang akurat yang mereka tidak bisa membantah lagi. Sudah saya tunjukkan kepada Anda soal bagaimana Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi, bahkan sebagai Rasul, di halaman 493. Sudah tunjukkan kepada Anda bagaimana di halaman 493 kita bisa lihat di sini bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad yang bunyinya, silakan siapa yang membacakan di sini? Ustaz, bacakan dulu Ustaz. Silakan. Yang merah. Ya Ahmad, ju'ilta mursalan. Nah, sudah di sini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah, bukan kata saya, sudah kata Ahmadiyah, bunyinya, ya Ahmad, hei Mirza Ghulam Ahmad, ju'ilta mursalan, engkau sudah dijadikan sebagai Rasul. Mursalan itu bentuk mufrad daripada mursalin, mursalun yang artinya para Rasul. Sudah jadi Mirza bukan hanya mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasul. Kalau gitu saya tanya, Mirza Ghulam Ahmad sesat tidak? Ahmadiyah sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Lalu ada satu ayat yang cukup menarik, saudara. Saya tunjukkan kepada Anda di halaman 63. Halaman 63, saudara. Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya. Silakan. Yang digaris bawahi. Kadaba alaikumul khabith, kadaba alaikumul khinzir. Jazakallah khair. Saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya tentang orang-orang yang tidak beriman kepada mereka, yang nggak mau ikut Mirza Ghulam Ahmad, yang nggak beriman, nggak percaya kalau dia sebagai Nabi dan Rasul. Apa kata Allah menurut Ahmadiyah? Kadzaba alaikumul khabith, orang yang mendustaimu, tidak mau ikut kepadamu, mereka adalah khabith, manusia kotor. Wa kadzaba alaikumul khinzir, dan mereka yang mendustaimu, yang tidak mau ikut kepadamu, mereka adalah khinzir, babi. Masya Allah. Saya mau tanya yang hadir sini, apakah Anda percaya Mirza Ghulam Ahmad Nabi? Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya? Berarti Anda benar. Menurut kitab ini berarti coba Bapak Wakil Bupati percaya Mirza Ghulam Ahmad Nabi, Pak? Nggak percaya? Pejabat nggak percaya? Pejabat babi. Saya mau tanya Kiai, saya mau tanya Ustaz, saya mau tanya, apa Ustaz percaya kalau Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi, Ustaz? Enggak, Ustaz babi. Saya mau tanya Habib, Habib percaya Mirza Ghulam Ahmad Nabi, Beb? Habib babi. Nggak, di sini ada polisi, saya mau tanya, percaya Pak Mirza Ghulam Ahmad Nabi, Pak? Percaya Pak? Nggak percaya, polisi babi. Pokoknya nggak percaya babi semua sudah. Kiai, saya mau tanya Kiai dari Sumedang, Pak Kiai, percaya Mirza Ghulam Ahmad Nabi?
Ada tentara, Pak, tentara. Percaya Mirza Ghulam Ahmad Nabi, Pak? Tentara baru. Kurang ajar kita bilang babi semua sudah. Habib Rizik, apakah Anda percaya Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi? Tidak. Habib Rizik tadi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini kitab mereka, saudara. Oh, nah sampai situ. Saya tunjukkan kepada Anda di halaman 700-an, saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakannya di halaman 700-an menjelang akhir dalam kitab ini, saudara. Di sini diceritakan Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Kata Ahmadiyah, apa bunyinya? Anta imam mubarak. Hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau adalah imam yang diberkahi. Laknatullah ala man kafar. Allah laknat orang yang mengingkarimu, kufur kepadamu, tidak menerimamu sebagai nabi. Enggak sampai di situ. Ayat selanjutnya, aina ma tuqifu ukhidu wa qutilu taktila. Di mana saja orang yang tidak percaya dengan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ukhidu, mereka boleh dicomot, mereka boleh diambil, mereka boleh diculik, wa qutilu, dan mereka boleh dibunuh taktila, sesadis-sadisnya. Insya Allah, ini ayat kriminal, saudara. Ini ayat kriminal. Begitu saya minta Kapolres langsung tangkap nanti. Ini ayat kriminal ini. Orang yang nggak percaya Mirza Ghulam Ahmad disuruh culik, disuruh bunuh, kriminal tidak? Jahat tidak? Biadab tidak? Kalau gitu saya mau tanya sekali lagi, Ahmadiyah sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Takbir! Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, saya di atas mimbar ada bukti tidak? Ada bukti tidak? Apa saya sedang berbohong? Apa saya memfitnah? Enggak, saudara. Kita punya bukti itu sudah kita serahkan ke seluruh jajaran pemerintahan. Alhamdulillah. Makanya ada yang protes dulu. Apa tuh MUI mengkafirkan Ahmadiyah? Ahmadiyah itu syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, zakatnya sama, hajinya sama, cuma sedikit beda penafsiran, kok dikafirkan? Kurang ajar. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, jawabnya gampang. Bung, Ahmadiyah dengan Islam memang banyak persamaan. Kenapa bisa? Karena Ahmadiyah mencipta Islam. Yang namanya cipta pasti banyak persamaan. Mirip tapi tak sama, serupa tapi tak sama. Dan kan kita mau tahu Ahmadiyah dan Islam sama atau beda, jangan cuma lihat di persamaan. Jangan, oh gara-gara Ahmadiyah banyak persamaan dengan Islam terus disebut sama. Tunggu dulu, monyet dan manusia juga banyak persamaan. Tapi bukan berarti manusia dengan monyet sama. Betul? Betul? Saya mau tanya semua yang hadir, manusia dan monyet banyak persamaan nggak? Banyak persamaan nggak? Monyet punya kepala, manusia. Monyet punya mata, manusia. Monyet punya tangan, manusia. Monyet makan dan minum, manusia. Sama. Ayo yang merasa dirinya sama dengan monyet, angkat tangannya. Alhamdulillah nggak ada angkat tangan. Jadi sekali lagi, walaupun manusia dan monyet banyak persamaan, tapi manusia dan monyet sama atau beda? Sama atau beda? Beda, saudara, nggak sama. Begitu juga Ahmadiyah dan Islam. Jadi Ahmadiyah dan Islam memang banyak persamaan, tapi tidak sama karena ada prinsip yang berbeda, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang protes. Ini pejabat yang ngomong, saudara, di Jakarta. Apa dia bilang? Kita bisa toleransi dengan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa kita tidak bisa toleransi dengan Ahmadiyah? Baik Ahmadiyah kafir, Kristen juga kafir, Buddha juga kafir, Hindu juga kafir, Konghucu juga kafir, sama-sama kafir. Kenapa yang ini
Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang Pak. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu kafir asli. Ahmadiyah kafir kejadian. Beda. Lo bedanya di mana? Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu kenapa disebut kafir asli? Karena mereka punya ajaran agama sendiri, punya nama agama sendiri, mereka punya platform sendiri, mereka punya pokok-pokok ajaran sendiri, dan mereka tidak obok-obok ajaran orang lain, saudara. Kalau Ahmadiyah, dia nggak punya nama agama sendiri. Kalau tanya agama Anda apa, pasti jawabnya Islam. Enggak, dia nggak punya agama, saudara. Nggak punya. Dia nyusup ke dalam Islam, dia obok-obok ajaran Islam, saudara. Ini namanya Islam palsu, agama palsu. Dia bukan agama, kafir kejadian. Udah nabinya palsu, agamanya juga palsu. Saya mau tanya, kalau ada uang palsu ditangkap oleh polisi, diamankan, saya mau tanya Pak Polisi biar masyarakat tahu, uang palsu itu kalau ditangkap oleh negara itu disahkan jadi uang atau dimusnahkan Pak? Dimusnahkan, wajib Pak ya? Uang palsu dimusnahkan, agama palsu enggak ya? Betul? 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 Uang palsu nggak boleh disahkan, sudah mesti dimusnahkan. Baik, saya mau tanya lagi Pak Polisi, kalau ada orang bukan wakil bupati ngaku sebagai wakil bupati, nah, ini wakil bupati palsu, bukan yang itu Pak, itu asli Pak. Saya tanya yang palsu nih, kira-kira kalau dia ngaku-ngaku ditangkap gak Pak? Ditangkap Pak. Pejabat palsu ditangkap, agama palsu nggak ditangkap. Betul? Betul? Saya tambahin lagi sudah. Kalau ada seorang penulis, dia ngarang buku, saudara. Begitu dia ngarang buku, dicetak, dijual, dibajak sama orang, dikiplak sama orang. Ada Pak Polisi di sini, melanggar hak kita ada Pak, melanggar pidana Pak. Kalau dilaporkan kena, ancamannya berapa tahun Pak? 5 tahun. Coba lihat sudah, ngejiplak kalangan manusia, 5 tahun penjara. Ini Ahmadiyah membaca Al-Quran, menjiplak Al-Quran, Al-Quran dipalsukan. Kok nggak dipenjara ya? Betul? Takut. Maka itu saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, kami dari Front Pembela Islam menolak usulan Ahmadiyah menjadi agama baru. Kami tolak, saudara. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ahmadiyah itu penodaan terhadap Islam, penodaan agama, melanggar undang-undang penodaan agama yang tertuang dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang diundangkan lewat undang-undang nomor 5 tahun 1969 yang dipertegas dalam KUHP pasal 156A tentang penistaan agama, saudara. Ahmadiyah ini penodaan agama, pidana, kriminal. Artinya kalau Ahmadiyah dijadikan agama baru, berarti penodaan agama diresmikan, penodaan agama disahkan, berarti justifikasi, legalisasi, legitimasi terhadap pidana penodaan agama, saudara. Dan itu berbahaya. Kalau itu kita biarkan terjadi, maka besok Lia Eden bikin agama baru, saudara. Ahmad Musaddin bikin agama baru, saudara. Nabi-nabi palsu semua bikin agama baru, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Di Garut aja udah ada 3 nabi, saudara. Di Garut ada Nabi Sen-Sen, Nabi Durrohim, sama Nabi Sukiman. Coba sudah. Di Sukabumi nggak mau kalah, ada Nabi Edi, Nabi Edi, sudah. Kita kalau dengar nama Nabi cakep-cakep, Nabi Adam alaihi salam. Bagus tidak? Bagus tidak? Nabi Ibrahim alaihi
polisi. Alhamdulillah. Begitu diperiksa oleh polisi tanya, kenapa anda ngaku Tuhan? Apa dijawab? Habis yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Kalau dia terus kan kacau terus, betul? Betul? Makanya saya sudah protes. Lia Eden bisa ditangkap polisi dengan pasal 156A penodaan agama. Ahmad Muzahir ditangkap polisi. Nabi palsu di Garut bisa ditangkap polisi sudah. Semua di mana-mana nabi palsu bisa ditangkap. Agama palsu semua ditangkap. Tapi kenapa Ahmadiyah polisi tidak bisa tangkap? Saya sudah protes. Ini namanya diskriminasi hukum. Tapi saya tidak salahkan Pak Polisi. Siapa yang salah? Karena masalah Ahmadiyah sudah terlanjur dijadikan masalah politik. Kalau sudah ditarik ke politik, polisi nggak berani, saudara. Polisi itu penegak hukum, bukan penegak politik. Andai kata Ahmadiyah tidak ditarik ke politik, saya yakin polisi berani untuk tangkap mereka, saudara. Loh, kenapa dijadiin politik? Kok Lia Eden bisa ditangkap? Lia Eden produksi lokal. Jadi kalau produksi dalam negeri gampang ditangkap, Pak. Usaha Gulam Ahmad dan pengikutnya ini produksi luar negeri, dilindungi Amerika, Inggris, Kanada, Australia. Kita bukan fitnah. Kami dapat suratnya, saudara. 27 anggota Kongres Amerika Serikat sebulan yang lalu menulis surat kepada Presiden SBY. Mereka minta supaya Presiden membatalkan undang-undang penodaan agama dan tidak membubarkan Ahmadiyah. Supaya Anda tahu, Amerika ngancam, jangan coba-coba bubarkan Ahmadiyah. Oh, kita tidak peduli, saudara. Enggak, apapun yang terjadi, walaupun Amerika marah, mau datang perang dengan kita jadi, saudara. Ahmadiyah harus bubar dari bumi Indonesia. Takbir, takbir, siap lawan Amerika. Takbir. Insya Allah. Ada yang ngomong, Habib, dulu kita dijajah sama Belanda 350 tahun, Habib. Entah ngelawan Amerika bagaimana? Sudah. Dulu kita dijajah pada Belanda 350 tahun karena di tengah bangsa kita banyak pengkhianat yang kerja untuk Belanda. Itu yang nagih-nagih pajak, saudara, ke kampung-kampung, ke petani-petani. Itu jawara-jawara orang kita, saudara. Udah sawo matang rambut hitam, bukan bule yang minta, saudara. Karena banyak pengkhianat, akhirnya Belanda bisa kuasai negeri kita 350 tahun. Tapi besok enggak, saudara. Kalau tentara Amerika coba-coba datang ke Indonesia, dimanapun mereka berada, kita bunuh, kita serang, kita sempati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, takbir. Saya tanya umat Islam, takut gak kepada Amerika? Takut tidak? Takbir. Jadi Pak tentara nggak usah khawatir, Pak tentara. Pokoknya Amerika datang, tentara nggak usah khawatir. Biar kita dulu yang maju, tentara belakangan. Setuju? Setuju? Yang penting senjata tentara kasih kita dulu. Kita lawan semua, betul? Takbir! Siap bela negara, siap bela Indonesia, siap bela agama. Takbir! Masya Allah. Jadi presiden kita sedang dalam tekanan. Amerika akan kita akan diubah dari bawah. Namanya mentekan-tekanan, saudara. Dari Amerika presiden dikemplang, dari kita diobok. Pokoknya kita jangan kalah sama Amerika, insya Allah. Sebab saudara, Menteri Agama sudah setuju, Menteri Dalam Negeri sudah setuju, Menteri Hukum dan HAM sudah setuju, Menteri Sekretaris Kabinet sudah setuju, semua menteri yang terkait sudah setuju. Ketua DPR, Ketua MPR tidak keberatan. Kami sudah temui mereka. Begitu juga Kapolri dan Jaksa Agung siap untuk melaksanakan kalau Kepres itu diturunkan, saudara. Udah gak ada masalah. Sekarang bolanya tinggal di tangan presiden, saudara. Begitu presiden keluarkan Kepres, bubarkan Ahmadiyah, maka seluruh aparat instrumen negara ini akan bekerja, saudara. Kita doakan semoga Presiden SBY dapat taufik dan hidayah mau
keluarkan kepres untuk bubarkan Ahmadiyah. Amin ya Rabbal. Iya, dan protes lagi. Udah jam berapa nih? Udah terus. Pantes orang syarat di Jakarta banyak yang jadi tukang parkir. Parkirnya gagal betul. Terus. Ini kira-kira kabel, lu pikir gua mobil. Ya Allah, lanjut. Sampai pagi. Setuju? Ente sampai pagi, anda pulang. Ya Allah, emang lu pikir layar tancap. Baik, ada protes lagi begini. Yang protes nggak sembarang orang. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang menjadi penasehat Komnas HAM, guru besar dosen di universitas, gelarnya profesor doktor. Apa dia bilang? Ahmadiyah memang sesat, tapi nggak boleh kita ganggu. Ditanya sama wartawan, Pak Profesor, maksudnya nggak boleh diganggu bagaimana? Ya maksud saya begini, biarkan saja Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Kurang ajar saudara. Jawab jangan. Wartawan pada datang, Habib Rizik, ini bagaimana tanggapan Anda? Ini ada penasehat Komnas HAM mengatakan seperti ini. Biarkan saja Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Menurut Habib, saya jawab, saya setuju. Saya bilang bagus itu, tapi syarat. Apa syaratnya Habib? Kasih tahu tuh profesor. Ahmadiyah memperkosa Islam. Dia katakan biarkan saja Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Bagus, tapi syarat. Kalau besok istrinya diperkosa orang, dia nggak boleh marah. Katakan saja, biarkan pemerkosa menikmati kejahatannya. Betul. Islam diperkosa sama Ahmadiyah, dinodai, kan dia bilang jangan marah, biarkan Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Nanti kalau istrinya diperkosa orang, jangan marah, jangan, biarkan pemerkosa menikmati istriku. Lu boleh tonton bini lu diperkosa orang. Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau istri kita diganggu orang, marah tidak? Saya tanya, jaga istri wajib tidak? Bela istri wajib tidak? Lindungi istri wajib tidak? Kalau ada yang ganggu istri kita, siap bela, siap jaga, siap lindungi. Kalau istri kita mau diperkosa orang, siap lawan. Penjahatnya siap kita lawan, siap habisi. Takbir. Itu baru orang Islam. Tak boleh ada orang ganggu istri kita diam. Sudahlah, menjaga, membela kehormatan dan kesucian istri wajib. Apalagi membela kehormatan dan kesucian agama. Ahmadiyah menodai Islam, memperkosa Islam, merusak Islam, maka wajib untuk kita membela agama kita. Tidak boleh kita biarkan siapapun untuk menodainya. Betul? Maka itu saya mau tanya lagi, siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap mati untuk Allah dan Rasulnya? Takbir. Alhamdulillah. Bo, kumaha dama, sadayana dama, cagar bager. Alhamdulillah. Bu, saya punya berita, mau dengar? Betul, di Banten ada gubernur perempuan, bukan lelaki, rapi, pakai jilbab, orangnya santun, ramah, tapi nggak disangka nyalinya gede, berani dia buat SK gubernur pelarangan Ahmadiyah seprovinsi Banten. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Berani tidak? Alhamdulillah. Gubernur perempuan berani, presiden lelaki tak berani. Kacau.
hatinya. Bagus tidak? Bagus tidak? Salut tidak? Takbir. Makanya Anda beruntung di Jawa Barat, gubernur cakep, kapolda cakep, pangdam cakep. Beruntung tidak? Beruntung tidak? Gubernur Jawa Barat orangnya pendek, kecil, pendek, badan kecil, ngalu segede gajah. Betul? Betul? Gubernur Jawa Barat badan pendek, kecil, ngali gede, presiden badan gede, nggak berani. Gedong, gede dong. Makanya kita doain biar presiden kita berani, biar presiden kita berani. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kita akuin Jawa Barat bagus gak? Bagus tidak? Takbir. Alhamdulillah. Saudara, akhirnya orang-orang yang ngomong ini kesal. Karena saya dan kawan-kawan dalam berbagai ormas Islam, khususnya FPI, terus mendorong supaya Ahmadiyah dibubarkan. Akhirnya ada kelompok yang kesal, saudara, marah. Kelompok-kelompok liberal atas nama hak asasi manusia dan kebebasan, mereka ingin melindungi Ahmadiyah. Bahkan di TV mereka teriak yang mesti dibubarkan Front Pembela Islam, bukan Ahmadiyah. Serem-serem. Allah, saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Kalau saya katakan Ahmadiyah dibubarkan, setuju tidak? Setuju tidak? Yang mesti dibubarkan FPI atau Ahmadiyah? FPI atau Ahmadiyah? FPI atau Ahmadiyah? Takbir. Ada wartawan tanya, Habib, FPI galak-galak nggak takut dibubarin? Enggak, saya nggak takut. Orang pada dia mau bubarkan FPI, bubarkan FPI. Enggak, saya tenang. Enggak, saya nggak khawatir. Loh, kalau nanti dibubarkan gimana, Habib? Presiden marah, presiden bubarkan, nggak apa-apa. Saya terima. Saya terima. Besok jam 8 pagi, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres pembubaran Front Pembela Islam yang disingkat FPI. Saya terima. Begitu saya terima, saya hormat kepada negara. FPI bubar, saya bentuk lagi 5 menit kemudian organisasi yang lain. Namanya Front Persatuan Islam. Singkatannya tetap FPI. Yang mimpin dia juga. Takbir. Setuju? Usah pusing. Lalu kalau Front Persatuan Islam dibubarkan, nggak apa-apa. Saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI. Nasarnya dia juga. Betul? Betul? Saya nggak pusing. Enggak. Kalau dibubarin lagi, nggak apa-apa. Saya bikin lagi yang baru, Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI. Di Jawa Barat yang mimpin tetap Pak Kiai. Setuju? Setuju? Nggak pusing sudah. Nggak pusing. Oh, ada wartawan nanya, Habib Rizik, bagaimana kalau Kepresnya berbunyi FPI dibubarkan dan seluruh pimpinan FPI beserta anggotanya di seluruh Indonesia tidak boleh bikin organisasi lagi? Jawab? Jawab? Betul? Saya nggak pusing. Nggak apa-apa. Habib terima? Terima. Terima. Begitu dibubarkan, saudara, saya umumkan dari Sabang sampai Merauke, hei para habaib, para kiai, para ustaz, para santri, para laskar, FPI sudah bubar. Jadi mulai hari ini kita ke depan akan berjuang menjadi masyarakat. Kalau besok ada pabrik minuman keras, kita bakar rame-rame atas nama masyarakat. Betul? Betul? Jadi kalau nanti polisi datang, siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat. Siapa pimpinan masyarakat? RT, RW, lurah, tangkep aja lurahnya. Takbir! Takbir! Nggak pusing, saudara. Makanya Pak, saya ketemu dengan kawan-kawan di kepolisian maupun di tentara, mereka bilang, Habib, kalau FPI dibubarkan, kami tidak setuju. Saya tanya sama seorang jenderal polisi, kenapa Anda nggak setuju? Dia bilang, Beb, kalau FPI ini lagi turun, katakan dia melakukan pelanggaran, nangkepnya enak, alamatnya jelas. Kalau FPI berbuat
nggak tangkap Habib Abdullah. Kan begitu saudara, alamat jelas nggak lari, betul? Betul. Tapi coba kalau masyarakat mau nyari kemana? Mau nyari kemana? Makanya di Jakarta saudara, di Jakarta nih, kalau laskar lagi turun, wah, intel kontak-kontakan. Saudara, lanjut semut putih sedang lewat. FPI disebut semut putih. Ada laskar yang orang aja, laskar saudara. Marah dia, udah dididik, ente ngomong yang benar, nggak boleh macam-macam, nggak bisa sakit hati dibilang semut putih. Dia pakai HP lagi, Roger, awas ada ketua tongkol. Ini kiriman kata-kata saudara. Nggak boleh nggak begitu? Jangan. Tapi yang di bawah lapangan lapor Pak Komandan, ini FPI yang turun, ini kelihatannya ada mobil rusak, ini komandan. Terus kata komandannya, betul tuh FPI, betul. Sudah tenang aja. Loh kok tenang? Larang jangan, udah tenang. Ntar kalau dia merusak, kan ketuanya jelas alamatnya. Tinggal kita comot diborosin ke penjara. Itu namanya organisasi. Kami di FPI tidak pernah melarikan diri. Kami di FPI siap bertanggung jawab 24 jam. Kapan saja, di mana saja, kalau memang kami dinilai salah melanggar hukum saudara, alamat kami jelas. Tapi kalau masyarakat nangkepnya mana? Kalau besok FPI bubar, yang ada masyarakat bakar tempat maksiat, terus polisi nanya saya, Habib bagaimana? Tahu, ada FPI udah nggak ada. Betul. Makanya lihat peristiwa Tanjung Priok sudah. Ribuan masyarakat turun, benturan dengan Satpol PP dan polisi sudah. 3 Satpol PP gugur, mati di tempat. Ratusan aparat lain lari nyebur ke laut. Bahkan 84 kendaraan dirusak, dibakar. Sampai hari ini tidak satu pun anggota masyarakat yang bisa ditangkap. Masyarakat mau nyari kemana sudah? Loh kenapa ada namanya Habib kok masyarakat ditangkap? Ya masyarakat menang, dan kalau kalah ditangkap. Masa yang kalah nangkap yang menang? Tapi ingat, masyarakat kuat saudara, hati-hati dengan masyarakat. Nah maka itu kehadiran FPI ini kami ingin menghindarkan agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Kami di FPI nggak main tubruk, nggak main hancurkan, nggak main hantam. Kami punya prosedur saudara. Kalau ada tempat maksiat, kami surati dulu lurahnya, camatnya, bupatinya, DPRD-nya. Kami minta dialog. Kami datang ke DPRD, ayo kita adu argumentasi. Kami minta dukungan ulamanya, masyarakatnya. Kami demo yang damai. Kami datang, kami nggak mentubruk saudara, tidak. Dari seluruh gerakan FPI dari Sabang sampai Merauke, 90% berhasil tanpa huru-hara saudara. Di Sumedang ada 2 tempat pelacuran ditutup oleh bupati, nggak ada ribut. Nggak ada membakar-bakaran saudara, nggak ada bentrokan. Kenapa? Ya karena semua prosedur berjalan lancar. Tapi memang yang 10% tidak lancar saudara. Ada hambatan, ada preman yang dikirim oleh tempat-tempat maksiat untuk menculik Ustadz FPI, untuk menghantam rekan laskar FPI, untuk menghadang dengan berbagai macam senjata. Terpaksa akhirnya kami melakukan perlawanan. Nah kalau sudah ribut, itu yang masuk di TV sudah. Kalau FPI lagi turun di Aceh bawa mayat, ada masuk TV? Ada masuk TV? 1.300 laskar FPI kami turunkan ke Aceh saat terjadi tsunami saudara. Anda tahu 130.000 mayat yang harus dievakuasi. Kami dari FPI alhamdulillah 70.000 mayat kami ambil dari tempat evakuasi, kami bungkus, kami sholatkan, kami kuburkan saudara. Yang 30.000 kami ambil dari tempat evakuasi, kami bungkus, kami sholatkan, kami jejerkan di pinggir jalan karena kami terbatas kendaraan dan tenaga. Terlalu banyak mayat yang harus kami evakuasi. Kenapa kami jejer di tengah jalan? Karena nanti ada tentara, ada marinir, ada angkatan darat yang jalan melintas dengan truk-truk mereka. Mereka akan ambil itu mayat-mayat yang sudah kami rapikan di jalan saudara. 100.000 mayat laskar FPI angkut semua, dan
Kabak Humas daripada Polda Aceh, jenazahnya FPI yang temukan. Wali Kota Banda Aceh, jenazahnya FPI yang temukan. 2000 prajurit Brimob dengan keluarganya mati di perumahan Brimob, semua kami yang urus, saudara. Ada masuk TV? Enggak. Oh, saat FPI Jawa Barat turun ke tempat-tempat bencana yang terjadi di Jawa Barat, di Pengalengan, kemudian di mana lagi Ustaz? Di Pangandaran, di Pengalengan, di beberapa tempat turun, kita bikin sumur-sumur bor supaya masyarakat mendapatkan air, saudara. Turun sana, turun sini. Ini laskar-laskar Jawa Barat banyak yang ikut ke sana, saudara. Ada masuk TV? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Lalu saat Sumatera Barat gempa, kami turun, kami buat sekolah-sekolah darurat. Kenapa? Karena banyak anak sekolah mau ujian. Kalau tidak dibuatkan kelas, mereka tidak sekolah. Kalau tidak sekolah, tidak ujian. Kalau tidak ujian, saudara, mereka tidak lulus. Kita bangunkan itu. Kita bekerja sama dengan Kedutaan Besar Oman yang memberikan sumbangan 13 miliar untuk mereka yang ada di Sumatera Barat, saudara. Ada masuk TV? Enggak, saudara. Enggak. Tapi kalau orang-orang yang anti Islam nyumbang 100.000 aja udah rame, saudara. Enggak, gerakan Islam enggak rame, saudara. Semua itu enggak masuk. Oh, ada gempa 2006 di Yogyakarta, kita turun. Kita bantu bagaimana masyarakat merapikan puing selama 2 bulan terjadi letusan Merapi. Kita turun, kita bantu yang membutuhkan, saudara. Kita buka klinik-klinik gratis, bantu ibu-ibu yang melahirkan. Ada masuk TV? Giliran FPI bentrok sama liberal dikemplangin berkayu di Monas, baru masuk TV, saudara. Udah gitu masuk TV diputar-putar terus lagi, saudara. Sampai hari ini diputar juga, betul? Betul? Nah, itu saya tanya, kalau begitu TV adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Takbir! Nah, ini sengaja saya sampaikan sebelum saya akhiri, sekaligus untuk klarifikasi kita, saudara. Jadi tidak ada urusan dengan televisi yang memusuhi kami. Tidak ada urusan mereka yang ingin membubarkan kami. Bagi kami, FPI ada atau tidak ada, FPI dibubarkan atau tidak dibubarkan, perjuangan amar ma'ruf nahi munkar tetap akan kita tegakkan di bumi Indonesia, walaupun harus mati bersifat darah, saudara.